wajib sah menurut fikih. Bisa langsung slide selanjutnya. Saya coba mencari di buku fikih disabilitas. Itu baru menemukan definisi disabilitas itu tahun 2011. Saya tidak tahu apakah ada yang terbaru atau tidak. Ya. Mungkin tidak perlu kita definisikan pun sudah paham semua ya, apa itu disabilitas. Mungkin kalau dulu orang nyebutnya apa ya, cacat mental atau cacat fisik. Tapi itu mungkin terlalu vulgar, terlalu menyakiti. Maka ada perubahan istilah yaitu disabilitas ataupun difabel. Saya langsung ke klasifikasi. Ini pun saya ambil dari Undang-Undang tahun 2018. Ada 4 kategori, yaitu disabilitas secara fisik, intelektual, mental, dan juga sensorik. Di samping ada kategorisasi yang lain. Ya. Ini hanya satu dari sekian kategori dalam mengklasifikasikan disabilitas. Lanjut, silakan. Nah, mungkin saya coba berangkat dulu dari konsep manusia menurut Islam. Ya, karena Islam punya cara pandang khas yang mungkin berbeda dari cara pandang di luar Islam. Kalau seorang Muslim memiliki cara pandang terhadap manusia tidak sesuai dengan Muslim, itu agak mengkhawatirkan. Ya. Karena kita bisa terbawa pada cara berpikir Barat, baik itu modern atau postmodern, yang kadang itu sangat bertentangan ya, dengan cara pandang Islam sendiri. Nah, dalam literatur tradisi keilmuan Islam itu sering didefinisikan bahwa manusia itu al-insan hayawanun natiq. Ya, ini dengan mudah kita dapatkan dalam usul fikih, di dalam ilmu mantik, bahwa manusia itu paling simpel itu didefinisikan dengan hayawanun natiq. Ya, hayawan di sini bukan hewan yang, jadi kalau diterjemahkan hewan itu salah ya. Hayawan di sini adalah fisik yang berkembang dan tumbuh. Jismunna min hassasun mutaharrikun bil iradah. Itu hayawan versi Islam. Ya, jadi bukan hayawan diterjemahkan hewan, tapi fisik yang tumbuh berkembang. Kemudian insan itu hayawanun natik. Natik sendiri adalah rasional. Tapi rasional di sini rasional versi Islam. Ya. Rasional itu berarti kesatuan organik dari rasio dan intelektual. Kalau di Barat mungkin rasio itu ya hanya melibatkan pemikiran saja, ya. Nalar. Tapi dalam Islam rasio itu gabungan dari rasional itu gabungan dari rasio dan intelek. Kalau rasio lebih kepada sesuatu yang dicerna dengan logika, adapun intelek adalah lebih kepada sisi ruhani. Maka rasional ini dalam Islam lahir dari mana? Dari akal. Rasional ini lahir dari akal. Kemudian akal di dalam Islam itu bisa dipadankan dengan qalb atau hati. Ya, di dalam Al-Quran itu tidak ada istilah khusus al-aklu atau akal, itu tidak ada. Al-Quran itu menggunakan akal itu dalam bentuk predikat, ya, dalam bentuk pekerjaan. Qulubul la yaqilun atau qulubul la yafqahun, hati-hati yang tidak bisa berpikir. Nah, makanya dalam Islam itu rasional itu lahir dari akal, dan akal itu tiada lain adalah qalb. Nah, qalb ini kemampuannya jauh lebih luar biasa daripada apa yang didefinisikan di Barat. Qalb atau hati manusia itu bisa menembus fakta, bisa masuk ke ruang realita. Kalau akal mungkin hanya bisa menerima informasi dari panca indera, ya, tapi tidak bisa lebih ke sana. Tapi kalau hati itu bisa menembus kemanapun, ya, bisa menembus ke ruang-ruang di luar itu. Bahkan ma'rifatullah itu bil qalb. Ya, kita mengetahui Allah itu dengan hati, bukan dengan akal bisa, tetapi kualitasnya tidak setinggi orang yang ma'rifatullah dengan hati. Ya, apalagi kalau hanya mengandalkan panca indera secara empiris, itu akan sulit. Ya.
itu konsep manusia menurut Islam. Jadi dalam Islam intinya manusia itu terdiri dari fisik dan ruh, fisik dan qalb, atau sering diterjemahkan fisik dan jiwa, atau juga raga dan jiwa, intinya sama. Nah, dan ini porsinya harus lebih kuat jiwa daripada fisik, itu dalam Islam. Ya. Dua-duanya dijaga, tetapi yang paling menentukan gerak tindakan manusia itu ada pada jiwa. Dalam hadis yang masyhur ya, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila hatinya, apabila jiwanya sudah baik, maka tindakannya pun akan terbawa baik. Nah, dalam Islam itu sangat memperhatikan dimensi ruh ini, dimensi qalb ini. Ya, bahkan yang harus mendapatkan perhatian penuh itu justru ada pada qalb. Ya, mungkin agak kebalik dengan sebagian kita yang begitu fokus terhadap perawatan diri, perawatan badan, kecantikan, tetapi hatinya tidak dijaga. Maka para ulama ulama jiwa Islam, ya, para ahli tazkiyatun nafs, mereka sangat konsen mengkaji tentang jiwa manusia. Karena dari jiwa itu bisa melahirkan tindakan-tindakan yang positif. Dan dari jiwa yang buruk pun itu menghasilkan tindakan-tindakan yang negatif. Makanya dalam Islam penyakit jiwa itu bukan hanya gila. Kalau di kita mungkin istilah kita penyakit jiwa, orang sakit jiwa itu identiknya dengan gila. Padahal kalau dalam Islam, dalam kitab-kitab tazkiyah itu bisa kita lihat penyakit hati, penyakit jiwa itu begitu banyak. Mulai dari riya, ya, hubud dunia, tulul amal, cinta dunia, kemudian tulul amal, seakan-akan akan hidup lama lagi di dunia, kemudian hasud, suudzon, berburuk sangka, itu bagian dari amradul qulub, ya, bagian dari penyakit-penyakit jiwa. Nah, kalau kita sering mengidentikan penyakit jiwa hanya gila, menurut Islam itu lebih dari gila. Ya. Orang berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada manusia, itu bagian dari sakit jiwa. Yang namanya sakit itu harus diobati. Mungkin yang jadi problem kita hari ini, kita belum mengetahui kalau itu penyakit, kemudian kalaupun tahu kita tidak merasakan kalau kita sedang sakit. Akhirnya imbasnya tidak mau berobat. Bagaimana kita mau mengobati sesuatu yang tidak kita ketahui dan tidak kita rasakan. Nah, itu konsep manusia dalam Islam. Jadi Islam itu melihat manusia itu terdiri dari fisik dan juga jiwa. Dan yang lebih utama dari keduanya adalah jiwa. Karena jiwa atau hati atau qalb ini yang menggerakkan tindakan manusia. Tindakan manusia itu disetir oleh jiwa. Ya. Makanya para ulama itu begitu konsen, begitu memperhatikan kesehatan jiwa. Nah, ini mungkin yang perlu kita perhatikan kembali, ya, bahwa kesehatan jiwa itu nomor satu. Karena akan menggerakkan kebaikan-kebaikan lahiriah. Bisa lanjut, silakan. Nah, kemudian untuk apa manusia dihadirkan atau diciptakan oleh Allah? Ini mungkin jawabannya sudah sering kita dengar. Maka yang pertama adalah ibadah, yang kedua sebagai khalifah. Khalifah pun itu bagian dari ibadah karena perintah Allah. Ini berlaku bagi semua manusia yang Allah ciptakan. Yang sehat, yang tidak sehat, yang diberi keterbatasan ataupun tidak, maka tugas pertamanya atau tugas satu-satunya adalah ibadah. Makanya identitas yang melekat pada manusia itu hanya satu, yaitu Abdullah. Dan identitas yang tidak akan pernah lekang oleh zaman, tidak akan pernah hilang. Ya, kalau identitas lain mungkin bisa. Ya, sebagai suami, ketika istrinya meninggal sudah bukan suami lagi. Mahasiswa setelah lulus sudah bukan mahasiswa, tapi ketika identitas sebagai hamba Allah atau Abdullah, maka itu identitas abadi yang melekat pada manusia sampai kapan? Sampai kapan? Apa itu ibadah? Esensi ibadah itu intinya adalah merendahkan diri manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
idharut tadzallul wal khudu wal ihtiqar indallahi ta'ala. Jadi ibadah itu adalah pemandangan di mana seorang hamba yang hina, yang tidak berdaya di hadapan Allah Ta'ala yang maha segalanya. Itu inti esensi dari ibadah. Makanya disebutkan bahwa doa itu mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah, karena ketika berdoa di sana ada pemandangan di mana seorang hamba meminta, ya, karena dengan ketidakmampuannya, ketidakberdayaannya meminta kepada Allah yang maha kuasa. Itu ibadah. Makanya kalau kita berdoa lalu apa yang kita mintakan belum tercapai, itu aslinya harusnya tidak menjadi masalah. Ya, karena di dalam doanya sendiri intinya adalah memperlihatkan kita yang butuh, kita yang tidak mampu kepada zat yang bisa mengabulkan segala. Itu ibadah. Ya, begitupun dengan sholat, begitupun dengan puasa, ya, ataupun semua perintah-perintah. Jadi kalau ibadah akhirnya menjadikan orang takabur, merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa punya kedudukan di hadapan Allah, itu bisa bertentangan dengan makna ibadah. Harusnya ketika ibadah semakin merendahkan diri di hadapan Allah, tapi ada kalanya karena terjebak dengan ritual ibadah yang dia lakukan, akhirnya merasa punya kedudukan di hadapan Allah, melihat orang lain yang belum seperti dia berada di bawah, akhirnya merendahkan. Itu bertentangan dengan esensi dari ibadah. Maka kalau Ibnu Athaillah itu mengatakan maksiat yang bisa membawa seseorang hancur, remuk redam, merasa hina di hadapan Allah, itu bisa jadi lebih baik daripada orang yang ibadah tapi takabur. Karena takabur itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak takabur itu hanya Allah. Takabur itu merasa besar. Kalau manusia merasa besar itu tidak layak karena bukan dari diri. Itu esensi dari atau untuk apa manusia diciptakan dan dihadirkan. Dan ibadah ini mulai dari ruh kita diciptakan. Jadi sebelum jasad itu ruh sudah lebih awal diciptakan. Ketika jasad sudah hancur pun ruh akan tetap berada. Jadi ruh manusia itu sebelum fisik kita diciptakan, itu sudah semuanya berkomitmen, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Anfal kalau tidak salah. Ya. Ketika ditanya semua ruh-ruh itu, alastu bi rabbikum. Bukankah aku adalah Tuhan Rabb kalian? Maka semua ruh menjawab, qalu bala syahid. Mereka menjawab, iya, ya, engkau adalah Rabb kami. Ya. Jadi ketauhidan itu aslinya ada sejak dahulu kala. Ya, sebelum fisik kita diciptakan. Ya, sebelum fisik kita diciptakan. Ketika fisik diciptakan, maka ruh bergabung dengan raga. Ketika meninggal, maka ruh itu berpisah dengan raga. Maka kalau dalam Islam, kematian itu adalah berpisahnya ruh dengan raga. Ketika raga sudah tidak ada ruh, maka sudah tidak bergerak. Ya. Itu konsep ibadah. Adapun khalifah itu turunan dari ibadah, ya, untuk menghidupkan kembali peradaban di dunia. Ya. Dan menghidupkan peradaban di dunia ini bisa melalui dua ilmu. Ya. Yang pertama ilmu fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Ya. Jadi menghidupkan peradaban bisa itu dengan dua ilmu. Yang pertama ilmu fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain itu ilmu pokok yang berhubungan dengan nilai-nilai keislaman. Pertama akidah. Ya. Itu nilai sangat pondasi, sangat fundamental di dalam Islam. Itu fardu ain. Ketika ingin menghidupkan peradaban, maka seorang muslim harus berangkat dari akidah yang benar. Ya. Harus berangkat dari akidah. Kemudian termasuk fardu ain yang kedua adalah fikih. Ya. Yang berhubungan dengan sah tidaknya suatu tindakan, baik ibadah ataupun muamalah. Itu patut dan wajib ain setiap muslim mempelajari dan mengetahui. Salat yang benar,
kemudian wudhu yang benar, kemudian haji yang benar, puasa yang benar, muamalah yang sah seperti apa, itu menjadi bagian tak terpisahkan dari seorang muslim. Maka hukumnya fardu ain. Ya mungkin termasuk yang kita bahas kali ini terkait dengan sholat dan tarawihnya bagi penyandang disabilitas. Ya. Kemudian ada ilmu fardu ain yang ketiga, karena hanya tiga, yaitu berhubungan dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Ini termasuk fardu ain. Ya. Karena apa? Manusia itu kan punya nafsu. Ya. Nafsu itu banyak ulama mengatakan adalah musuh terbesarnya manusia. Jadi setan itu di bawah nafsu. Maka dikatakan banyak dalam kitab-kitab, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh terbesar manusia itu adalah nafsumu yang ada pada kedua sisi tubuh. Ya, itu disebut dengan nafsu. Itu musuh terbesar manusia. Maka perlu yang ketiga yaitu tazkiyatun nafs. Bagaimana nafsu tersebut bisa dikendalikan, bukan dimatikan. Ya, karena kita ingin makan dengan nafsu, kita menikah dengan nafsu, kita beraktivitas itu dengan nafsu. Tetapi yang jadi masalah ketika tidak bisa kita tundukkan, akhirnya dia liar, kemudian kita menjadi abdi nafsu, bukan Abdullah. Islam itu datang untuk mengeluarkan manusia dari nafsunya menuju kepada Allah. Jadi Abdullah. Nafsu itu harus senantiasa di bawah kendali akal, bukan sebaliknya, akal mengikuti nafsunya. Di era seperti sekarang, kalau lihat berita di WA atau di apa, banyak orang mendahulukan nafsu daripada akal. Yang penting sesuai dengan keinginan kita, maka akal bisa mengikuti. Akal dipaksa untuk mengikuti. Ketika tidak sesuai dengan harapan kita, akal pun dipaksa juga. Akhirnya kita itu mendapatkan berita yang ingin kita ketahui bukan yang harus kita ketahui. Ya. Padahal fakta itu bisa banyak dan membaca realitas itu ya lebih sulit. Ya. Itu karena nafsu kita yang bicara. Ya. Maka ilmu yang ketiga fardu ain itu ilmu yang berhubungan dengan tazkiyatun nafs. Ini siapapun orangnya, apapun profesinya, apapun jabatannya, wajib mengetahui ketiga ilmu tersebut. Ini sebagai pondasi. Mau sebagai apapun, dokter, ya, sebagai aktivis kesehatan, sebagai pengacara, maka wajib mengetahui ketiga ilmu fardu ain tersebut. Nah, yang selain fardu ain adalah ilmu fardu kifayah. Dan ini ragamnya bisa sangat banyak. Ya. Fardu kifayah itu semua pengetahuan yang membantu kelangsungan atau yang menghidupkan kembali peradaban manusia di muka bumi. Itu ilmu fardu kifayah. Apapun pengetahuannya, apapun ilmunya, yang membantu kelangsungan peradaban manusia di muka bumi, itu bagian dari ilmu fardu kifayah. Ya, matematika, ilmu kedokteran, pendidikan luar biasa, ya, kemudian pertanian, peternakan, ya, pertahanan, itu bagian dari ilmu fardu kifayah. Dan itu hukumnya fardu. Ya. Fardu itu harus ada dari komunitas muslim yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Kalau sampai tidak ada yang mengetahui dan mempelajarinya, itu bisa dosa satu negara mungkin. Ya. Atau kalau satu kabupaten tidak ada dokter atau ada dokter tapi tidak mencukupi, itu pun berdosa. Ya. Jadi ilmu-ilmu di luar fardu ain itu bisa jadi fardu kifayah. Bagaimana kalau negara tanpa beras, negara tanpa peternakan, negara tanpa dokter, maka kelangsungan kehidupan itu akan sangat sulit. Ya. Makanya itu fardu kifayah. Termasuk pendidikan luar biasa. Ini bisa jadi fardu kifayah. Ya. Karena orang yang penyandang disabilitasnya ada,
Tapi kalau tidak ada yang memperhatikan, itu bisa jadi masalah. Ya. Dan ketika sudah ada yang mengambil itu bisa menggugurkan kewajiban mereka yang tidak aktif atau tidak fokus di sana. Ya. Nah, itu tugas khalifah. Ya. Jadi menghidupkan kembali peradaban Islam di muka bumi. Kalau versinya Talcott Parson itu peradaban itu ditandai dengan 4 poin. Ya. Yang pertama nilai, yang kedua ekonomi, politik, dan apa satu lagi? Nilai, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Bisa dikatakan peradaban Islam hidup ketika nilai yang mendasari pembangunan itu adalah nilai Islam. Tapi kalau yang mendasari pembangunannya bukan nilai Islam, itu bukan peradaban Islam. Bisa jadi gedung-gedungnya tinggi, tapi yang berangkatnya bukan dari nilai Islam. Islam sendiri menilai pembangunan itu apakah hanya fisik atau bukan yang itu. Ketika salah memaknai pembangunan, kemajuan, ya maka jiwa manusia pun akan semakin jauh. Islam itu melihat pembangunan itu ya pembangunan manusia. Pembangunan manusia ketika melihat siapa itu manusia. Adapun pembangunan fisik itu mengikuti yang pembangunan manusia. Ya, bukan manusia dipaksa mengikuti pembangunan fisik. Ya. Nah, mungkin slide selanjutnya. Ini saya coba mengetengahkan hanya 2 ayat saja. Ya. Ada di sini dua ayat yang disinggung dalam Al-Quran terkait disabilitas. Yang pertama di surat An-Nur dan surat Al-Fath. Ya, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj haraj wala 'alal maridi haraj. Di sini disinggung al-a'ma. Ya, a'ma itu orang yang tidak melihat. Ya. Kemudian a'raj ini yang tidak punya kaki sebelah. Wa 'alal marid ini orang sakit. Ya. Jadi dalam beberapa kesempatan dalam Al-Quran itu menyinggung orang yang memiliki keterbatasan, yaitu a'ma, ya, kemudian a'raj, kemudian nanti ada akto dan sebagainya. Ya. Adapun secara penyandang disabilitas secara keseluruhan dia sebagai manusia maka masuk dalam semua ayat. Ya. Ketika melibatkan manusia ya itu masuk di dalam, termasuk kesempatan mendapatkan ridho Allah, kesempatan masuk surga, maka tidak dibedakan sedikit pun manusia yang mana. Ya. Karena Allah itu melihat manusia bukan dari fisik, itu dalam hadis masyhur, ya. Tetapi yang dilihat adalah wa innama yanzuru ila qulubi. Tapi yang dilihat adalah hati, adalah jiwa. Yang tadi di awal disinggung bahwa manusia itu terdiri dari raga dan jiwa. Nah, Allah itu tidak melihat raga manusia, tapi yang dilihat adalah jiwa. Maka punya kesempatan yang sama siapapun orangnya dengan fisik yang berbeda. Fisiknya boleh berbeda seperti apa, tetapi kesempatan mendapatkan ridho Allah, kesempatan masuk surga, itu semuanya sama. Nah, kemudian ada di surat Abasa. Ya, ini surat dalam juz 30 sudah dikenal. Ya. Ini kalau dalam asbabun nuzulnya yaitu ketika Rasulullah agak mengabaikan seorang yang tidak melihat, yaitu sahabat namanya Ibnu Ummi Maktum. Ya, Ibnu Ummi Maktum itu beliau tidak melihat. Kemudian suatu saat datang kepada Rasulullah ingin bertanya, berkonsultasi, dan di saat yang sama Rasulullah itu menghadapi atau sedang berdiskusi dengan beberapa orang Quraisy. Karena itu Rasulullah agak mengabaikan sahabat Ibnu Ummi Maktum ini. Ya. Kemudian Rasulullah lebih fokus kepada yang Quraisy, lalu muncul yang ini, ya, Abasa wa tawalla. Ini ayat surat yang khusus diturunkan, ya, kepada sahabat Ibnu Ummi Maktum ketika
ketika keinginannya tidak langsung direspon oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Aslinya ayatnya bisa banyak ya, tapi sejauh ini yang saya dapatkan 2, kalaupun banyak ya terlalu. Silakan dilanjutkan. Nah, sekarang disabilitas dalam diskursus fuqaha. Jadi dalam ilmu usul fikih, ya, ini apa? Bukan. Ini di dalam diskursus para ahli hukum. Ya. Nah, di dalam kitab-kitab fikih itu cukup banyak menyinggung mereka yang difabel. Contohnya ada istilah dzul ahad, ya, dzul ahad. Itu kalau terjemah bebasnya yaitu mereka yang memiliki keterbatasan. Jadi dalam kitab fikih pun sudah dibahas jauh hari, walaupun belum ada bab khusus membahas tentang disabilitas. Itu setahu saya belum ada. Kalaupun kedepannya bisa dibuatkan, ya itu lebih bagus. Tapi secara terpencar itu sudah bisa kita dapatkan banyak di beberapa bab dalam fikih. Misalnya ini istilah dzul ahad, mereka yang memiliki keterbatasan. Ada juga dzul hajah makhsusah. Artinya orang yang memiliki kebutuhan khusus. Ya, dzu itu yang memiliki, al-hajat itu kebutuhan-kebutuhan makhsusah yang khusus. Itu mungkin mirip dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia juga ya, berkebutuhan khusus. Itu sudah ada dalam diskursus para fuqaha. Kemudian yang lebih khusus lagi ada istilah syalal. Ya, syalal itu lumpuh. Lumpuh itu baik kaki ataupun tangan. Ya, ketika tangannya tidak berfungsi itu juga disebut dengan syalal. Itu banyak dibahas oleh para fuqaha. Ya. Kemudian a'raj. A'raj ini tadi sudah disinggung, yaitu yang tidak memiliki kaki sebelah. Ya, disebut a'raj. Kemudian ada akto. Ya, akto itu yang tidak memiliki tangan. Ini banyak juga dibahas. Dalam bab wudhu itu setahu saya dibahas. Ya. Bagaimana wudhunya orang yang tidak memiliki tangan atau tangannya tidak sempurna. Ya, atau bahkan tidak mulai ada tangannya itu dari sikut ke atas. Apakah tetap wajib dibasuh atau tidak? Itu perdebatan. Ya. Maka kata fuqaha tidak perlu. Ya. Selama yang wajib dibasuhnya tidak ada, yang ada hanya sisa dari sikut ke atas, maka itu tidak perlu dibasuh di dalam wudhu. Jadi itu sudah banyak disinggung oleh para fuqaha. Fuqaha ini para ahli hukum ya, para ahli hukum Islam itu disebut dengan fuqaha. Kemudian ada kitab Ahkamul A'ma, itu ada khusus. Nah, ini agak beda ya, dalam kitab namanya Tahrir Tanqihul Lubab karangan karya Zakaria Al-Ansori, itu ada satu bab khusus namanya Ahkamul A'ma, hukum-hukum yang berhubungan dengan orang yang a'ma. A'ma itu tidak melihat. Ya, itu dibuat satu bab khusus hukum-hukum yang berhubungan dengan a'ma, orang yang tidak bisa melihat. Itu bisa ditemukan dalam karyanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori dalam Tahrir Tanqihul Lubab. Ataupun dalam Asbah wa Nadhair gitu ya. Asbah itu karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kalau melihat di kitab-kitab turas, ya, kitab-kitab klasik, istilah-istilah untuk difabilitas itu sudah lama diperbincangkan. Ya. Silakan. Nah, kemudian ini ada konstruksi kecakapan menurut Islam. Ya. Jadi dalam usul fikih itu kecakapan atau kemampuan seseorang bisa dibagi menjadi 2. Ya, ada kecakapan hukum, ada kecakapan bertindak. Kecakapan hukum ini istilah lainnya ahliyatul wujub. Ya. Nah, apa itu kecakapan hukum? Adalah kelayakan seseorang untuk menerima hak atau berkewajiban. Ya. Jadi kecakapan wujub ini kelayakan seseorang bisa menerima hak itu yang
yang harus diterima dan berkewajiban. Kewajiban itu mengeluarkan, ya, berkorban. Itu yang pertama, kecakapan. Ada yang kedua, kecakapan bertindak atau ahliyatul ada. Ya. Nah, yang pertama, kecakapan hukum atau ahliyatul wujub itu dibagi menjadi dua. Ada yang kecakapan hukum secara penuh, ada yang tidak penuh. Ya. Nah, kapan seseorang dikatakan cakap secara hukum? Dalam usul fikih ketika dia sudah dilahirkan. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun ketika sudah lahir, maka dia dikatakan ahlul wujub kamil. Punya kecakapan hukum secara penuh. Maka berhak mendapatkan warisan. Ya. Kalau misalnya ada yang meninggal, salah satu orang tuanya, dia sudah berhak mendapatkan warisan. Karena sudah cakap hukum. Ya. Atau bahkan bisa juga mewariskan, ya, bisa jadi bisa, ya, bayi lahir kemudian ibunya meninggal, ibunya punya harta, maka bayinya berhak mendapatkan warisan. Setelah itu ayahnya meninggal, maka ayahnya berhak mendapatkan warisan, bukan, afwan, ibunya meninggal, anaknya lahir, ibunya meninggal, maka si bayi tadi berhak mendapatkan warisan dari ibu. Setelah itu bayinya meninggal. Maka ketika bayi meninggal, dia meninggalkan warisan untuk ayah. Jadi dia sudah ahliyatul wujub, ya, yang sempurna, bisa menerima hak dan juga bisa memberi. Ya, sebagaimana kasus dalam warisan. Nah, ada yang cakap hukum tidak penuh atau separuh. Ini ketika bayi masih di dalam kandungan. Ya. Itu dikatakan cakap hukum tetapi tidak penuh karena hanya baru berhak saja, baru bisa menerima hak tapi belum ada kewajiban. Misalnya Pak, bayi yang dalam kandungan lalu bapaknya meninggal, itu berhak mendapatkan warisan walaupun dalam perhitungannya nanti mauquf, ditangguhkan terlebih dahulu. Tapi dalam perhitungannya sudah disisihkan. Ini disisihkan bagian harta warisan, kalau laki-laki berarti nanti segini, kalau perempuan segini, itu disisihkan terlebih dahulu. Jadi yang dibagikan itu selain yang disisihkan. Kenapa? Nanti kalau lahir laki-laki maka dikasihkan yang bagian laki. Kalau perempuan yang bagian perempuan. Yaitu kecakapan hukum yang naqisoh, ya, tidak sempurna, tidak penuh. Kemudian ada yang kedua, kecakapan bertindak atau ahliyatul ada. Kecakapan bertindak penuh ini kapan? Dihitung ketika sudah balik. Balik itu sebagai apa ya? Istilahnya ditandai sebagai kematangan dalam berpikir. Ya, karena kalau taklif, ya, kewajiban syariah itu hanya dibebankan kepada mereka yang akalnya sehat, akalnya sudah matang. Maka tidak ada kewajiban bagi yang akalnya bermasalah, ya, atau belum matang. Tidak ada kewajiban, termasuk puasa, sholat bagi anak kecil itu kan belum wajib karena ya, secara biologis akalnya belum matang, ya, belum penuh. Nah, bertindak penuh ini, kecakapan bertindak penuh ini bagi siapa? Bagi mereka yang sudah balik. Ya, balik itu diasumsikan dia sudah matang secara pikiran, secara akal. Nah, ada kecakapan bertindak yang tidak penuh, yaitu apa? Ketika sudah sampai pada masa tamyiz. Tamyiz itu biasanya ditandai usia sekitar 7 tahun. Kalau anak sudah 7 tahun, itu dikategorikan ahliyatul ada tapi naqisoh. Dia sudah punya kecakapan bertindak tapi belum sempurna, belum penuh. Yaitu ketika tamyiz. Ya, usia 7 tahun sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, kamar mandi sendiri. Tetapi secara akal itu belum benar-benar matang. Atau bahkan ada yang tidak punya kecakapan bertindak sama sekali. Ini saya lupa ketinggalan satu, ya. Harusnya yang C. Yaitu ketika dilahirkan sampai sebelum masa tamyiz. Usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun.
4 tahun, maka dia belum mempunyai kecakapan bertindak, belum punya ahliyatul ada sama sekali. Maka anak 3 tahun jual belinya tidak sah karena dianggap belum punya kecakapan. Sholatnya belum diwajibkan sholat, masih jauh. Ya. Kalaupun sholat itu belum dianggap sah, tapi sebagai latihan. Anak 5 tahun menjadi imam sholat itu belum sah karena belum mumayyiz. Ya. Beda dengan yang sudah 7 tahun tadi, yang sudah punya kecakapan. Anak 7 tahun, 8 tahun bacaannya sudah bagus, hafalan Qur'annya misalnya banyak, mengimami di belakang orang tuanya atau siapapun yang lebih dewasa, maka itu sah secara fikih. Nah, kemudian di samping kecakapan tersebut ada juga penghalang dari kecakapan bertindak. Ini yang sering disebut awaridul ahliyah. Ya, penghalang dari kecakapan tersebut. Ini ada banyak, ya, saya tidak sebutkan, tetapi ada bisa dikategorikan 2 kategori. Ya. Ada yang penghalang bawaan, istilahnya awarid as-samawiyah, ada penghalang bukan bawaan. Ya. Jadi awalnya dia cakap, tetapi karena musibah, kecelakaan, karena penyakit, akhirnya menjadi tidak cakap. Ya, itu disebut al-awarid al-muktasabah. Misalnya orang menjadi tidak melihat karena kecelakaan, orang menjadi tidak melihat karena sakit, orang tidak bisa jalan karena lumpuh, awalnya bisa. Ya. Nah, itu disebut al-awarid al-muktasabah. Itu menjadi penghalang kecakapan. Nanti dalam ibadah pun itu berimbas. Ya. Apakah wajib atau tidak, kemudian bagaimana cara dia beribadah. Bisa dilanjutkan. Nah, kemudian kita hampir masuk ke ini ya, ke pokok pembahasan analisisnya. Yang digunakan pada kesempatan kali ini ya pendekatannya pakai madhabi. Ya. Madhab itu apa ya? Paket pengetahuan yang dikonstruksi oleh ulama madhab. Ya, itu pengetahuan yang begitu banyak itu ada dalam madhab. Baik itu madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ataupun Imam Ahmad, ataupun imam madhab-madhab yang lain. Ya, di sana paket pengetahuan yang cukup lengkap. Ya. Walaupun tidak sempurna, tapi cukup lengkap untuk menjawab berbagai tantangan zaman. Kemudian teori yang digunakan yaitu fikih syafi'i. Karena tadi madhab ada 4, madhab besar ada 4, yang digunakan pada kesempatan kali ini yaitu hanya fikih syafi'i atau madhab syafi'i. Ya, dilanjutkan. Kemudian, lalu di mana posisi difabel dalam sketsa kecakapan yang sudah tadi kita ketengahkan? Ya. Maka seorang difabel itu bisa dikategorikan kepada ahliyatul wujub kamilah. Tadi kan, ahliyatul wujub kamilah itu kecakapan hukum yang penuh. Pokoknya ketika dia sudah dilahirkan, dia sudah ahliyatul wujub. Berhak mendapatkan warisan atau juga mewariskan. Bisa mewarisi atau mewariskan. Itu kalau yang hubungan dengan harta. Ya. Jadi siapapun yang sudah dilahirkan itu otomatis masuk kategori cakap hukum yang penuh. Ahliyatul wujub al-kamilah. Ya. Kemudian seorang difabel itu bisa berbeda pada tingkatan ahliyatul ada. Mengikuti kondisi masing-masing penyandang. Kalau ahliyatul wujub kamilah semuanya sama. Siapapun, kondisi seperti apapun, ketika dilahirkan semuanya menyandang gelar ahliyatul wujub al-kamil. Nah, adapun ahliyatul ada itu yang tadi ya, apakah dia sudah kena taklif, kena kewajiban sholat atau belum. Nah, itu bisa berbeda-beda tergantung kondisi penyandang difabelnya sendiri. Karena kan kondisinya bisa berbeda, ya, tidak bisa disamaratakan antara satu dengan yang lain. Tapi kalau saya baca itu ada klasifikasi yang disabilitas berat, sedang dan ringan. Nah, itu tidak bisa kita dipukul rata. Ya. Jadi bisa melihat kondisi masing-masing.
Bisa jadi ada yang penyandang disabilitas dia ahliyatul ada al-kamilah, bisa jadi. Ya. Atau bisa jadi yang difabilitas ahliyatul ada an-naqisah. Atau bahkan tidak ahli sama sekali. Tidak cakap sama sekali. Sehingga tidak ada kewajiban apapun. Ya, jadi melihat kondisi masing-masing. Nah, kemudian seorang difabel adalah orang yang memiliki awarid dalam kedudukannya sebagai ahliyatul ada. Ya, baik penghalang bawaan atau bukan bawaan. Ya jelas, yang dikatakan difabel itu tidak pasti ya, pasti dia memiliki awarid, penghalang dari kecakapan penuh. Ya. Apa itu penghalangnya ya? Tadi kembali kepada kondisi masing-masing. Bisa dilanjutkan? Ini masih berapa menit lagi? Masih berapa menit? Sampai 16.45 Ustadz. Jadi ada 15 menit lagi. 15 menit ya. Iya. Terima kasih. Nah, sekarang masuk kepada puasa bagi disabilitas. Berangkatnya dari mana? Ya, berangkatnya dari syarat wajib. Kita misalnya ingin menghukumi seseorang dia puasanya seperti apa, jangan-jangan ternyata belum wajib. Maka yang pertama kita melihat syarat wajib puasa. Ya, syarat wajib puasa ada 5. Pertama muslim, yang bukan muslim tidak wajib. Ya. Kewajibannya apa? Kewajibannya beriman dulu. Ya. Kemudian yang kedua mukallaf, balik dan akil. Ya. Balik itu bisa ditandai dengan usia 15 atau kalau belum 15 tapi sudah menstruasi itu bisa dikatakan balik atau sudah keluar mani. Ya. Itu sudah dikatakan balik walaupun belum 15. Nah, syarat wajib ibadah apapun ya, ini bukan hanya puasa. Apapun ibadah maka syarat wajibnya itu adalah mukallaf, balik dan akil. Artinya akalnya berjalan sehat, normal, tidak ada gangguan. Ya, kalau ada gangguan, bagaimana dia mau sholat? Dia sendiri tidak tahu apa itu sholat. Ya. Orang yang dilahirkan dalam keadaan tidak melihat, tidak mendengar, itu tidak bisa mengetahui sholat seperti apa. Ya, diwajibkan sholat, dianya sendiri nggak tahu sholat seperti apa. Diberitahu pun tidak punya alat untuk merekam informasi dari luarnya kan tidak ada. Ya. Nah, maka syarat wajibnya itu mukallaf, balik dan akal. Kemudian puasa pun diwajib bagi orang yang berkemampuan, itokoh. Maksudnya apa? Orang yang sudah uzur, sudah tua, sudah sepuh, sudah tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib. Cukup membayar fidyah. Ya, cukup membayar fidyah. Kemudian tidak sedang safar. Ya. Kalau safar, maka ada keringanan atau ada kelonggaran yang lain. Tidak wajib, walaupun nanti bisa jadi lebih afdol tetap puasa kalau perjalanannya tidak memberatkan. Tapi kalau perjalanan memberatkan, maka utamanya adalah berbuka, tidak berpuasa. Itu syarat wajibnya tidak sedang safar. Artinya sedang mukim. Safar itu apa? Kalau dalam teori mazhab Syafi'i minimal perjalanan yang ditempuh 81 km atau 16 farsakh. Jadi kalau melakukan perjalanan lebih dari 81 itu disebut dengan musafir. Maka baginya berlaku rukhsah, ya, keringanan, boleh berbuka. Nah, kemudian syarat wajib yang kelima adalah dalam kondisi sehat, tidak sedang sakit. Yang sakit maka dia ada pilihan, boleh tetap berpuasa, boleh tidak. Ya. Maka kalau sedang sakit dan tidak bisa berpuasa menjadi tidak wajib. Ya, kewajibannya tidak berlaku. Nah, nanti bagi yang atau saya ke syarat ini dulu ya, syarat sahnya dulu. Sekarang syarat sah. Kalau tadi syarat wajib, siapa yang diwajibkan? Yang memenuhi 5 syarat. Kalau syarat sah, ketika dia sudah diwajibkan, bagaimana supaya puasanya sah? Ya. Sah itu artinya tidak ada kewajiban mengulangi atau mengkodok. Ya. Maka syarat sahnya ada 4. Pertama Islam, kedua sama ya akil, berakal. Ketiga tidak sedang haid dan nifas. Kalau itu bahkan tidak boleh, ya, haram. Perempuan yang haid, yang nifas, puasa tidak boleh.
kemudian mengetahui waktu puasa. Jangan sampai orang yang tinggal di jauh dari keramaian, kemudian dia tidak mengetahui waktu puasa, tiba-tiba puasa tanpa berijtihad terlebih dahulu. Itu tidak boleh. Harus ijtihad terlebih dahulu, berusaha terlebih dahulu mengetahui waktu puasa Ramadan. Kalau kita ya, kalau sekarang agak jarang mungkin ya, kecuali yang tinggal di hutan. Nah, itu syarat sah puasa. Nah, lalu bagaimana dengan yang difabel? Nah, itu lagi-lagi tidak bisa dipukul rata. Ya. Jadi tergantung kondisi penyandang disabilitasnya sendiri. Kalau dia misalnya kondisi akalnya normal, tetapi hanya tidak bisa melihat, itu bisa jadi wajib. Ya. Kemudian atau yang tidak mendengar tapi melihat, itu pun bisa jadi wajib. Tapi ada juga kondisi difabel yang yang secara mental atau intelektualnya tidak sempurna, sehingga agak sulit untuk berkomunikasi. Nah, kalau seperti itu bisa jadi tidak wajib. Karena apa? Salah satu syarat wajib puasa itu akil. Kesadarannya penuh. Ya, paham apa yang disampaikan oleh orang lain. Paham akan khitabullah, paham akan sapaan Allah melalui Al-Quran, melalui hadis, kemudian disampaikan kembali oleh para da'i, para mubalik. Nah, ketika orang tidak bisa paham khitab, tidak bisa berkomunikasi, tidak nyambung, itu bisa jadi tidak wajib. Karena syarat wajib ada pada akil, selain balik. Ya. Jadi lalu kalau pertanyaan bagaimana apakah wajib tidak puasa bagi penyandang disabilitas? Ya tergantung kondisinya seperti apa. Bisa jadi ada yang wajib, bisa jadi ada yang tidak. Nah, adapun cara puasanya itu sama bagi semua penyandang baik yang disabilitas ataupun yang tidak. Namanya puasa itu sama. Beda nanti dengan sholat. Puasa itu menahan makan, minum, dan semua yang membatalkan dari terbitnya fajar shodiq ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Itu sama semua. Tapi dengan syarat amidan, aliman, mukhtar. Sengaja, kemudian mengetahui kalau itu batal, kemudian mukhtaron tanpa paksaan. Itu semua berlaku sama, baik yang disabilitas ataupun yang tidak disabilitas. Jadi tidak ada perbedaan terkait cara kaifiat puasa. Ya. Beda nanti dengan sholat. Kalau sholat itu bisa berbeda. Jadi kalau puasa, sekali lagi puasa bagi disabilitas itu tidak bisa dipukul rata. Bisa jadi wajib bagi siapa? Bagi mereka yang mempunyai kemampuan menangkap informasi dari luar. Menangkap dengan baik, ya, menangkap dengan baik. Karena bisa jadi ada yang menangkap tapi mungkin tidak menangkap dengan penuh. Ya. Akil itu kondisi akalnya normal, sehat. Nah, kalau yang seperti itu, maka dia terkena kewajiban. Yang tidak seperti itu, tidak terkena kewajiban. Ya, selanjutnya. Slide terakhir. Kemudian, karena judulnya sholat tarawih, ya. Aslinya kalau sholat tarawih itu jauh lebih mudah. Karena sholat tarawih hukumnya adalah sunnah. Beda dengan sholat 5 waktu. Artinya sholat tarawih ini ya namanya sunnah, yusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarik. Tapi sebisa mungkin kita lakukan. Nah, wajib sholat, saya di sini tidak mencantumkan syarat wajib tarawih karena tarawih tidak wajib. Ya. Kalau 5 waktu baru wajib, maka ada syarat wajib sholat. Kalau di sini tidak ada syarat wajib sholat tarawih karena tarawih tidak wajib. Tapi secara garis besar, sholat itu ya, intinya diwajibkan bagi mereka yang sama ya, mempunyai akal yang normal. Bagaimanapun kondisi fisiknya. Ya, ini perlu catatan bahwa sholat itu wajib selama kesadarannya berjalan, selama akalnya normal. Bagaimanapun kondisi fisik. Makanya sholat itu bisa sambil berdiri bagi yang mampu,
Bisa duduk, bisa berbaring, bisa telungkup, ya. Bisa, kalau tidak bisa bergerak maka bisa dengan hati. Ya, itu menurut mazhab Syafi'i, ya. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah itu sudah tidak wajib. Kalau semuanya sudah tidak bisa bergerak, mengedip pun tidak bisa. Jadi sholat itu selama dia akalnya sehat, walaupun fisiknya terbatas, itu tetap berkewajiban sholat. Ya. Adapun yang membedakan adalah cara. Kalau puasa, caranya semuanya sama. Tapi kalau sholat, itu berbeda. Ya. Jangankan yang punya keterbatasan secara fisik, ya, sholat itu bagi yang tidak disabilitas pun itu ada keringanan-keringanan ketika sakit, ya, ada keringanan-keringanan ketika tidak mampu, ketika kakinya sedang bermasalah, itu ada banyak sekali rukhsah. Apalagi yang bawaan, ya, maka itu jauh lebih longgar lagi di dalam melaksanakan sholat. Nah, adapun syarat sahnya, ya, yang pertama yang namanya sholat itu baik tarawih ataupun di luar tarawih, ya harus terbebas dari hadas, ya, baik hadas kecil, hadas besar. Yang kedua terbebas dari najis, apapun jenis najisnya, najis yang ringan, yang berat, yang sedang, ya, khafafah atau mutawasito ataupun mughalladh. Kemudian yang menutup aurat, ya, itu bagian dari syarat sah sholat. Jangan sampai sholat auratnya masih terbuka. Ya. Kalau laki-laki di dalam sholat baina surah wa rukbah, dari pusar sampai lutut, depan belakang semua. Ya. Makanya kadang ada sebagian mahasiswa sholat pakai kaos, ketika ruku, ketika sujud kelihatan belakangnya, itu harusnya ditutup. Karena menjadi aurat laki-laki ke dalam sholat. Ya, karena kaosnya terlalu pendek, ketika ruku akhirnya kelihatan belakang. Ya. Kemudian syarat sah selanjutnya adalah menghadap kiblat. Ya. Jelas itu semuanya sama. Ya. Kemudian terakhir masuk waktu sholat. Ini berlaku sama baik buat untuk siapapun. Ya. Syarat sah sholat berlaku sama untuk siapapun. Tidak ada pengecualian. Masuk waktu sholat, ya jelas. Ya. Tidak boleh sholat sebelum waktunya atau di luar waktu. Menghadap kiblat, semuanya sama. Menutup aurat, bersih dari najis, itu semuanya. Nah, kemudian rukun sholat. Ini baik tarawih ataupun di luar tarawih ya sama. Ya, ada 14. Ya, ada 14 rukun. Mulai dari niat sampai salam. Kemudian, nah ini yang berbeda adalah kaifiyah. Jadi kalau rukunnya, baik yang tadi berkebutuhan khusus ataupun yang tidak, rukun sholat sama 14. Rukunnya tetap 14. Yang membedakan apa? Kaifiyah, tata cara pelaksanaannya. Nah ini sangat fleksibel. Di dalam kitab-kitab fikih, ya, pelaksanaan sholat itu sangat fleksibel. Bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Misalnya orang yang baru masuk Islam, dia mau sholat belum hafal Fatihah. Maka tata caranya tidak disamakan dengan orang yang sudah lama hafal Fatihah. Dia cukup membaca tasbih, ya, atau zikir sebanyak 7 jenis zikir. Subhanallah, alhamdulillah. Itu kalau hafal. Ya. Kalau tidak hafal karena baru masuk, cukup satu zikir diulang-ulang. Subhanallah, subhanallah. Ya. Atau kalau hafalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 7. Ya. Itu yang baru masuk Islam. Ya. Yang tidak tahu itu ada keringanan. Kaifiahnya sudah berbeda. Nah, apalagi bagi penyandang disabilitas. Maka cara sholat itu menyesuaikan bagaimana kondisi dia. Sangat sangat fleksibel. Ya. Ada orang yang tidak bisa berdiri, duduk. Ya. Ada orang yang duduk tasyahudnya itu tidak bisa. Ya. Tidak bisa seperti duduk tawarruk tasyahud akhir. Maka bagaimanapun caranya yang penting dia duduk. Saya pernah melihat ya 2 hari yang lalu di Masjid Al-Aqsa di sini ya di Klaten. Itu ketika tasyahud akhirnya biasanya kan duduk, dia agak berdiri, setengah berdiri apa namanya. Pas dilihat memang kaki sebelah yang kirinya itu memang kaki palsu ya. Karena kalau harus duduk itu tidak bisa. Nah, bagi yang seperti itu silahkan sholat sesuai dengan kemampuan.
Yang tidak bisa itu hanya duduk. Ya silakan duduknya seperti apa. Karena ada kala yang lainnya bisa, yang tidak mampu itu cuma berdiri. Ya sudah, jangan berdiri, duduk. Boleh di kursi atau boleh di bawah. Jadi kalau masalah sholat itu sangat sangat longgar, ya, tergantung kondisi si musolli, orang yang sholat. Yang tidak boleh itu mereka yang mampu berdiri duduk. Itu dalam sholat fardu tidak boleh. Kalau dalam sholat sunnah boleh. Tapi dalam sholat fardu, orang yang mampu berdiri lalu dia duduk, itu tidak sah. Karena berdiri bagi yang mampu, itu hukumnya, itu rukun. Ya. Rukun satu rukun tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Tapi bagi yang tidak bisa berdiri, silahkan duduk di kursi. Di kursi tidak mampu, silahkan duduk di. Makanya kalau di sebagian masjid itu ada kursi ya, di pinggir atau di depan. Itu bagi orang-orang yang sudah sepuh. Kalau berdiri lama kan nggak kuat. Biasanya duduk di kursi. Nanti ketika ruku masih bisa ruku. Ketika sujud normal. Dia hanya kesulitan ketika berdiri. Nah, bagi yang penyandang disabilitas, silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Karena lagi-lagi tidak bisa disamaratakan. Ya. Karena setiap orang punya keterbatasan yang berbeda. Jadi kalau memang tidak bisa bicara, ya berarti tidak usah baca Fatihah, cukup dalam hati. Ya. Misalnya tasyahud. Tasyahud akhir itu kan rukun. Tapi kan tidak bisa bicara, sudah dalam hati. Atau yang tidak punya tangan, ketika takbir, adanya tangan kiri saja, ya sudah, kiri saja, tidak ada masalah. Ya. Jadi sangat sangat ringan, sangat mudah di dalam tata cara sholat bagi yang disabilitas. Ada lagi tidak? Atau ini yang terakhir? Terakhir ya. Ya. Mungkin itu untuk pengantar. Sementara dari saya seperti itu. Saya serahkan kepada. Ya, baiklah. Terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Demikian tadi materi dari narasumber kita hari ini sudah dibahas ya mengenai dasar hukum, bahkan sampai dalil bagaimana Islam memandang disabilitas serta urusan-urusannya. Dan sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya Ustadz Afwan izin bertanya, untuk sistem tanya jawabnya apakah ditampung terlebih dahulu atau bisa langsung dijawab ya Ustadz? Boleh 3-3 dulu ya, 3-3. Baik, terima kasih. Kepada para jamaah sekalian, boleh nih yang mau izin bertanya langsung menekan fitur raise hand atau bisa melalui fitur chat di Zoom. Dipersilahkan. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Vira, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana hukum bagi disabilitas atau lansia yang membawa kursi roda, tongkat atau alat bantu yang kotor ke dalam masjid, Ustadz? Terima kasih. Lalu pertanyaan kedua ada dari saudari Kamila Aulia. Bagaimana hukum sholat untuk tunarungu yang tidak tahu bagaimana bacaan sholat? Terima kasih, Ustadz. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Yuyun dari Malang, Ustadz. Bagaimana hukum dari gerakan yang tidak teratur bagi disabilitas saat beribadah? Contohnya seperti tremor dan sejenisnya, Ustadz. Baik, itu 3 pertanyaan yang bisa dijawab terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama tadi kursi roda atau tongkat. Ya. Kalau pertama ini ke masjid itu pertama tidak boleh membawa najis. Ya, itu jelas. Itu dalam zaman Rasulullah itu ada yang A'rabi, seorang Badu yang kencing, itu sahabat itu sudah mau mukulin, tapi kata Rasulullah jangan sampai selesai. Itu hukumnya pertama memang haram membawa najis. Nah kemudian kedua, najis dengan kotor itu dua hal yang berbeda. Ya. Bisa jadi kotor tapi tidak najis.
najis itu misalnya kotoran hewan ya, atau kencing atau darah. Ya. Nah, ketika itu kotor, itu belum tentu najis. Lalu kalau kita ragu-ragu, ini najis atau tidak, maka yakin la yuzalu bisyak. Yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Maka kalau awalnya itu suci, kemudian kita ragu akan kenajisan, maka hukum asalnya adalah suci. Ya. Nah, tapi kalau masuk masjid itu kan tidak cukup najis atau tidak najis, tapi kalau kotor kan mengotori ini ya, mengotori bisa jadi mengotori karpet. Nah, memang ini tantangan tersendiri bagi sebagian masjid. Kalau di UIN Jogja itu saya tidak tahu apakah di Jogja atau se-Indonesia termasuk kampus yang paling ramah di disabilitas. Itu di UIN Jogja ya, setahu saya. Itu setiap masjid ketika khutbah, ketika ada kajian, itu ada penerjemah. Ada apa? Apa namanya saya lupa lagi. Yang penerjemah pakai bahasa isyarat. Kemudian setiap akses ke masjidnya pun pasti disediakan ke kampus ke masjid itu ada roda-roda. Nah, mungkin masjid yang lain itu agak beda ya, yang belum menyediakan akses seperti itu. Ala kulihal, apakah apakah sholatnya sah atau tidak? Kalau pertanyaannya itu sah, selama tidak yakin tongkatnya atau kursi rodanya tidak najis. Ya, kalau baru ragu-ragu dalam fikih itu tidak ada masalah, karena awalnya bersih, lalu karena di jalan takut ada najis, tapi kita tidak yakin itu najis, maka hukum asalnya sah. Ya, hukum asalnya sah. Jadi silahkan sholat di atas di atas kursi roda. Ya. Tapi kalau ada najis ya itu harus dibersihkan dulu. Ya. Harus dibersihkan dulu. Pertama mengotori masjid, kedua di bawah sholatnya tidak sah. Jadi ada dua konsekuensi. Mengotori masjid, masjid jadi najis. Yang kedua, sholatnya tidak sah. Ya. Nah, kemudian tongkat pun sama. Ya. Kalau cuman kotor dan kita tidak yakin itu ada najis, cuman ragu aja, ada lintasan dalam benak kita ini ada najis enggak. Kalau seperti itu, maka dihukumi suci. Kita tidak perlu mencari sampai ke ujung ya, benar-benar suci itu tidak perlu. Ya, hukum asalnya sudah suci. Al yakin la yuzalu bisyak. Ya. Nah, jadi kalau dibawa ke masjid, tongkat selama dia tidak yakin najis, dibawa silahkan. Tapi tetap ya alangkah baiknya ya kalau bisa dibersihkan dulu, dicuci di luar. Ya. Nah, kalau yang kursi roda, ya, seperti tadi juga. Ya. Kalau itu najis, ya wajib dibersihkan karena tidak akan sah kalau sholat dengan najis. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua tadi itu tunarungu bagaimana sholat orang yang tunarungu dan tidak tahu bacaan sholat. Iya, Iya, Ustaz. betul. Itu hukum asalnya kan sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ya. Ada rukun yang harus diucapkan, dituturkan, ada rukun yang berupa gerakan. Makanya begini, fuqaha itu ketika mentakrifi sholat, aqwalun wa af'alun muhtatamatun bitaslim, mubtada'atun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ghaliban. Sholat itu yaitu gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ghaliban. Kebiasaannya memang seperti itu. Tapi bisa jadi tidak seperti itu. Ada kalanya sholat hanya ucapan saja. Itu sah. Misalnya orang yang diborgol atau diikat seluruh tubuhnya. Tapi dia masih bisa menggerakkan mulutnya, mengeluarkan suara. Maka dia sholatnya hanya rukun qauli yang dia jalankan. Dan itu tetap sah. Atau orang yang yang tadi tanpa gerakan, atau orang yang sholat gerakan tanpa ucapan, yang tadi, yang tunarungu. Ya. Yang tunarungu. Itu berarti dia sholat gerakannya saja tanpa ucapan. Karena dia tidak mampu mengakses berita, informasi, atau bacaan-bacaan sholat. Ya, berarti bagaimana sholatnya? Cukup gerakannya saja. Ya. Cukup gerakannya.
itu tadi kalau tunarungu itu kan otomatis tidak bisa bicara ya, tidak bisa melafalkan ya. Bagaimana biasanya? Iya Ustadz, biasanya kalau tunarungu ada keterlambatan dalam pengembangan berbicara, jadi agak sulit berbicara Ustadz biasanya. Ya, ya, ya. Kalau itu semampunya saja. Kalau mampunya lambat seperti tadi sudah seperti itu saja. Tidak perlu memperhatikan makhraj sifatul itu kan justru membebani sesuatu yang di luar kemampuan. Ya. Atau bahkan yang tidak bisa bicara sama sekali pun ya sudah tanpa rukun qauli. Ya, tanpa rukun qauli. Itu sama seperti tadi yang disampaikan ulama aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtadamatun bitaslim ghaliban. Jadi normalnya sholat itu gerakan dan ucapan. Tapi ada kondisi-kondisi di mana hanya gerakan tanpa ucapan atau ucapan tanpa gerakan. Nah, kalau yang tadi itu gerakan tanpa ucapan. Dan sholatnya tetap sah. Kemudian yang ketiga, hukum gerakan sholat yang tidak teratur. Gimana tadi? Yang ketiga saya masih... Iya Ustadz, jadi pertanyaannya adalah hukum gerakan sholat yang tidak teratur, jadi ketika sholat mungkin tangannya tremor atau kakinya tremor seperti itu Ustaz. Hukum itu berlaku, taklif itu berlaku bagi ikhtiari. Ikhtiari itu apa? Yang dalam kontrol manusia. Allah tidak akan menghukum sesuatu yang di luar kontrol manusia. Ketidaksengajaan misalnya seseorang tidak sengaja membunuh itu tidak ada kisos. Atau di luar kendali misalnya. Itu tidak ada ya, walaupun nanti dalam itu ada jinayah, ada dia, tapi tidak ada kisos karena di luar kendali dia. Nah, misalnya ada gerakan tidak teratur di luar kendali, itu nggak ada masalah. Itu lagi-lagi di luar kemampuan manusia. Walaupun bagi orang yang normal itu gerakan yang banyak itu bisa mempengaruhi, bisa membatalkan sholat. Ya, karena mempengaruhi, salah satunya mempengaruhi khusyuknya sholat. Jadi kalau sholat ya, garuk-garuk, kemudian apalagi secara berterus-terus, itu bisa mempengaruhi keabsahannya sholat. Tapi itu gerakan yang dalam kontrol. Ya, kalau di luar kontrol, di luar kendali, itu di luar taklif. Jadi tidak ada masalah. Ya, sholatnya memang seperti itu ya seperti itu. Allah. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya, pada Saudari Devira, apakah jawaban dari Ustadz Denny dapat diterima? Atau tadi belum lengkap, silakan kalau ada yang sampai. Baik, terima kasih Ustadz. Katanya atas jawabannya sudah dapat diterima. Lalu untuk pertanyaan kedua dari Saudari Kamila Aulia, apakah jawaban dari Ustadz Denny sudah cukup? Saudari Kamila Aulia, apakah jawaban sudah cukup? Baik, sepertinya Saudari Kamila Aulianya keluar Zoom ya. Baik, selanjutnya ada dari pertanyaan ketiga tadi itu pertanyaan yang terkumpul saat pendaftaran Ustadz. Jadi sepertinya juga tidak hadir pada hari ini yang mendaftar. Apa boleh langsung ke pertanyaan selanjutnya saja Ustadz? Ya, silakan. Baik, ada pertanyaan dari yang pertama adalah Saudari Mutiara Alif. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kewajiban keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel dalam melaksanakan prinsip-prinsip kemudahan dalam Islam terkait disabilitas? Baik, lalu ada pertanyaan kedua dari Saudari Leni Mufidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, saya dulu punya teman SMA, laki-laki.
Beliau adalah seorang dengan autisme, kelebihannya adalah hafal Al-Quran, mampu bersosialisasi dengan orang sekitar, walaupun terkadang ada hal-hal yang ia bicarakan kurang dimengerti orang lain. Pernah saat waktu sholat zuhur, beliau mengajukan diri kepada teman laki-laki lainnya untuk mengimami sholat. Kami tidak bisa menolak dan mempersilahkan. Namun beberapa makmum protes dengan hal tersebut dan memilih untuk tidak ikut sholat berjamaah. Karena yang mengimami seorang dengan autisme. Dari pandangan Islam sendiri, itu bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Ya, baik. Karena durasi waktu yang sangat singkat, mungkin bisa dijawab dulu dua pertanyaan. Ya, mungkin lebih ini gambaran autismenya seperti apa ya? Biar lebih saya tangkap. Tadi kekurangannya seperti apa? Saya agak kelewat. Kekurangan yang menjadi imam itu. Coba pertanyaan yang kedua itu gimana? Oh, saya bacakan ulang, Ustaz. Iya, iya. Oh, ini. Beliau adalah seorang dengan autisme. Kelebihannya adalah hafal Al-Quran, mampu bersosialisasi dengan orang sekitar, walaupun terkadang ada hal-hal yang ia bicarakan kurang dimengerti oleh orang lain. Begitu, Ustaz. Ya. Jadi mungkin saat menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut, tapi kata-katanya tidak jelas dan tidak mudah dimengerti untuk orang lain gitu, Ustaz. Ya, mulai dari yang kedua dulu ya, yang agak mudah. Terkait imam bagi yang autis. Tapi tadi kondisinya dia bisa bersosialisasi dengan baik, kemudian punya hafalan, walaupun terkadang agak tidak nyambung. Nah, ini bisa masuk kalau tadi itu kategori yang ahliyatul ada an-naqisoh. Ya, ahliyatul ada an-naqisoh. Itu ahliyatul ada an-naqisoh dia sudah tamyiz walaupun belum penuh. Maka kalau jadi imam itu tetap sah. Ya. Jadi imam tetap sah. Kalau jadi imamnya sah, yang bermakmumnya pun sah. Sama seperti bermakmum kepada imam usia 8 tahun atau 9 tahun. Ya, usia 8 tahun itu sudah sah jadi imam, yang bermakmumnya pun tetap sah. Nah, yang usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu tadi kategorinya ahliyatul ada. Tapi anakis punya kecakapan bertindak tetapi belum penuh. Nah, kalau yang tadi kalaupun diturunkan itu masuk yang tadi ya, ahliyatul ada anakis. Kecakapannya belum penuh tetapi tetap sah menjadi imam. Kalau imamnya sah, maka yang bermakmumnya bisa sah. Beda kalau bermakmum kepada imam 4 tahun ya, atau 3 tahun. Walaupun bacaannya sudah bagus, tapi itu belum ahliyatul ada. Nah, untuk kasus yang ini insya Allah itu tetap sah. Kemudian yang pertama tadi kewajiban keluarga bagi yang difabel. Ini terkait apa tadi ya? Terkait nafkah atau apa? Terkait, sebentar Ustaz. Oh, terkait melaksanakan prinsip-prinsip kemudahan dalam Islam terkait ibadahnya, Ustaz. Ya. Memang aslinya ini kewajiban bersama ya, kewajiban keluarga, kewajiban sekitar dan paling tinggi ya negara ya, memperhatikan para penyandang disabilitas. Pertama kalau dari sisi nafkah, ya, sisi nafkah, orang tua berkewajiban menafkahi anak ya, walaupun sudah balik kalau kondisinya tidak mampu ya. Aslinya kewajiban orang tua menafkahi itu sampai usia balik, sudah dewasa. Itu orang tua sudah bebas. Karena diasumsikan sudah dewasa, sudah bisa mencari nafkah sendiri. Adapun setelah itu orang tua memberi, itu bagian dari kasih sayang orang tua, tapi bukan kewajiban. Tetapi bisa terus menjadi wajib kalau walaupun sudah balik, sudah 15 lebih, tapi ada keterbatasan-keterbatasan sehingga dia tidak mampu
mencari uang sendiri, mencari nafkah sendiri, maka keluarga tetap berkewajiban selama keluarganya mampu. Lagi-lagi ya. Jadi orang tua itu wajib menafkahi anak walaupun sudah lewat balik kalau orang tuanya mampu. Kalau orang tuanya tidak mampu, maka orang tua tidak terkena kewajiban kalau sudah balik. Lalu kewajibannya siapa? Al-agniya, orang-orang kaya yang ada di sekitar. Jadi kewajiban orang kaya itu bukan hanya zakat, tetapi memperhatikan mereka yang keterbatasan secara ekonomi ataupun keterbatasan lain. Nah, itu kewajiban al-agniya, orang yang mampu secara ekonomi. Ya. Jangan berarti sudah mengeluarkan zakat selesai, tapi masih ada sekitar kita yang pastinya masih membutuhkan. Ya. Nah, kemudian kalau agnianya tidak, maka negara. Yang paling tinggi adalah negara. Negara bisa melalui pemerintah pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Ya. Itu hierarkinya seperti itu dan itu wajib, ya, hukumnya wajib. Pemerintah memperhatikan semua warganya yang kondisi apapun itu wajib. Yang miskin, yang tidak mampu, yang keterbatasan, maka kewajiban negara memperhatikan mereka. Nah, adapun keluarga, selama mereka mampu ya wajib. Ya. Tapi kalau tidak mampu, sudah bukan tanggungan keluarga. Misalnya membelikan kalau yang tidak ada kaki sebelah, kaki palsu. Keluarganya ekonominya pas-pasan. Apakah wajib memberikan supaya dia mudah akses? Ya tidak wajib, memang tidak mampu. Lalu siapa? Ya orang kaya sekitar. Orang kaya sekitarnya tidak ada yang membantu, maka pemerintah. Pemerintah tidak, itu masalah berarti ya. Berarti kita perlu menyadarkan kembali ya, akan kewajiban-kewajiban pemerintah bahwa di sana masih ada orang yang membutuhkan yang belum mendapatkan perhatian. Jadi keluarga itu wajib selama dalam kemampuan. Kalau tidak mampu ya tidak. Misalnya harus dioperasi, keluarganya ya cuma jualan misalnya sehari cuma dapat 40.000. Bagaimana suruh operasi? Itu kembali kepada orang kaya, kalau tidak kepada pemerintah. Mungkin itu ya. Saya tidak tahu memuaskan atau tidak. Allah. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Saya kembalikan kepada penanya, Saudari Mutiara Alif, apakah jawaban dari Ustadz Denny dapat diterima? Iya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Untuk Saudari Leni Mufida, apakah jawaban dari Ustadz Denny sudah cukup jelas? Baik, sudah. Terima kasih banyak Ustadz. Baik, karena durasi waktu kami tutup sesi tanya jawab sampai ini pertanyaan kelima saja ya Ustadz ya. Terima kasih atas segala penjelasannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh audiens Ustadz. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sesi tanya jawab sudah selesai. Mohon maaf kepada jemaah sekalian yang tadi mungkin sudah sempat bertanya, tapi tidak terjawab karena durasi waktu yang sangat singkat ini ya. Nah, sebelumnya memasuki acara yang selanjutnya, yaitu ada penyerahan sertifikat kepada Ustadz Denny Muharamdani. Apakah operator sudah siap? Untuk si dokumentasi, apakah sudah siap? Ya, baik. Penyerahan sertifikat akan diwakilkan oleh saya, Ustadz, karena tidak, Ustadz, ini sudah muncul, alhamdulillah. Penyerahan sertifikat akan diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum HMJPL BUM 2021 kepada
Kak Puput, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Ustadz atas waktu yang sudah diluangkan untuk kajian pada sore hari ini. Ini ada sertifikat ucapan terima kasih kami kepada Ustadz yang telah bersedia mengisi kajian dengan sangat luar biasa. Terima kasih ilmunya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak ya Ustadz dan juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sama-sama, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kak Puput. Sekarang sesi dokumentasi ya Ustadz, kita foto-foto terlebih dahulu. Sesi dokumentasi, untuk si dokumentasi apakah sudah siap? Iya, baik. Untuk Kak Sophia, apakah sudah siap? Iya, baik. On cam ya, teman-teman. Untuk teman-teman semuanya boleh nih on cam dulu, kita foto bersama dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini. Yuk teman-teman boleh nih on cam semua nih. Kita foto-foto. Minta tolong moderator dihitung ya. Oh ya, oke baik, terima kasih. Yuk. Yuk, yang lain masih banyak nih yang belum on cam, boleh kita segera on cam buat foto bareng Ustadz Denny yang luar biasa hari ini. Ya, baik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Gaya bebas ya, boleh. Boleh ya Ustadz ya. 1, 2, 3. Iya, baik. Apakah sudah terambil gambarnya, Kak Sophia? Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Baik. Dengan demikian, kegiatan kajian pada hari ini dapat saya simpulkan bahwa di dalam Islam, penyandang disabilitas dapat mengambil kemudahan-kemudahan dalam beribadah dengan cara melakukan gerakan sesuai dengan kemampuannya, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis terkait bagaimana sejatinya penyandang disabilitas melakukan rukun-rukun dalam beribadah. Dan pada intinya, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, narasumber kita yang sangat luar biasa, Ustadz Denny Muhamdani, dan seluruh jamaah atas perhatian dan antusiasmenya selama mengikuti kajian pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ilmu yang kita dapat pada saat ini mendatangkan manfaat bagi kita semua di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin berkurang, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.